Nah, ini udah masuk nih di Facebook. Ibu-ibu yang di rumah dikabari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Mari sebelum kita mulai kajian, kita buka dulu dengan bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa duduk bersama lagi, walaupun kondisinya tetap menjaga jarak ya, social distancing atau physical distancing. Setelah 2 apa 3 bulan ini kita libur. 3 bulan. 4. Masuk 4 bulan ya. Masya Allah. Dari Maret. Ini kayak yang hamil udah 3 semester udah lewat ini. Alhamdulillah. Ya, walaupun kondisi belum stabil betul, tapi alhamdulillah tetap kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Untuk ibu-ibu yang mungkin kondisinya kurang sehat atau mungkin harus menemani anak-anak karena juga SFH, School from Home gitu ya. Kebayang tuh kayak Bu Heni, anaknya berapa? 5 ya. Sekolah di rumah semua. Makanya harus nemenin. Bu Ririn minta izin tadi Pak Dodo sakit. Nenek Tasik yang di rumah, semoga sehat-sehat nenek. Sudah masuk di Facebook belum, Bu? Coba atuh dicek. Jamaah An-Nur. Ya. Kita melanjutkan untuk pertemuan ini tafsir surat Al-Waqiah yang di pertemuan lalu sudah selesai sampai ayat 40 ya. Sekarang kita masuk ayat 41. Kabarnya begitu. Ar-Rahman mah udah lama tuh.
Katanya tadi malam Burin itu saya. Burin nggak ada catatan surat Al-Waqiah, emang saya juga belum ada. Itu kan Al-Waqiah gitu. Iya. Hah? Itu lewat sudah ini kan sudah pakai Update terbaru Bu Ririn 40 selesai. Ashabul Maimanah sudah. Ya nanti kita ulang lagi. Kita lanjut dulu ayat 41 ya. Ayat 41 dari surat Al-Waqiah. Dulu pernah kita singgung Bu keutamaan surat Al-Waqiah, di antaranya apa? Ketika Ibnu Mas'ud sakit ya, datang kepada beliau Sayyiduna Utsman bin Affan, lalu bertanya, apakah perlu aku datangkan dokter wahai Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, dokter hanya menambah sakitku. Atau kamu perlu uang, aku akan berikan buatmu. Loh, selama ini kamu gak pernah nawarin, pas aku sakit begini baru nawarin. Ya mungkin buat putri-putrimu nanti sepeninggalmu. Akhirnya apa? Bagaimana aku khawatir akan putri-putriku nanti sepeninggalku, karena aku selalu mengajak mereka, memerintahkan mereka membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Dan Nabi pernah bersabda, siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpa oleh faqah. Faqah itu kefakiran. Tidak akan ditimpa oleh tidak akan ditimpa dengan kemiskinan. Makanya banyak yang kemudian melanggengkan membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Walaupun ini hadisnya dhaif, Bu, ternyata hadisnya dhaif, lemah. Tapi tidak ada halangan kalau juga kita tetap baca Al-Waqiah, sekedar untuk ihtiyaton, berhati-hati walaupun lemah, tapi siapa tahu ini sebenarnya adalah betul-betul sabda Rasulullah. Tapi intinya apa? Kita pada dasarnya tidak ada larangan pada setiap kapanpun dan dimanapun membaca Al-Quran, surat apapun. Nah, kita tahu hukum hadis ini dhaif, tapi untuk kehati-hatian, kalau memang benar lah kita sudah punya apa? Sudah punya bekal bacaan Al-Waqiah. Baik, ayat 41 mungkin Ibu bisa sambil disimak Al-Qur'annya. Ada bawa Quran enggak ini? Kalau enggak ya buka HP-nya. HP enggak ada Pak Ustadz juga, aplikasi Qurannya diinstal. Masuk ke Play Store, cari Quran for Android. Nah, insyaallah ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kita baca dulu bersama. 1, 2, 3. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Wa hamim wa dhillim min yahmum. La baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Baik, 46 dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ada ashabul
sebelum ashabul maimanah itu ada as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang masuk surganya itu VIP. Golongan yang kedua ada ashabul maimanah atau ashabul yamin, yang juga masuk surga walaupun kalau boleh kita katakan surganya level ekonomi. Nah, as-sabiqun as-sabiqun itu kebanyakan dari siapa? Golongan siapa? Dalam kajian yang dulu, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang yang akan masuk ke surga VIP itu adalah banyak dari golongan umat terdahulu dan hanya sedikit dari umat yang hidup hari ini. Nah, ini di sini ulama nanti beda pendapat. Yang pertama, dari golongan sebelum umat Nabi Muhammad itu banyak. Adapun dari golongan umat Nabi Muhammad hanya sedikit yang as-sabiqun as-sabiqun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dari golongan umat Nabi Muhammad generasi pertama awal-awal dulu itu banyak para sahabat masuk as-sabiqun as-sabiqun. Adapun dari golongan umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir-akhir kayak kita, ini hanya sedikit yang masuk as-sabiqun as-sabiqun. Ini pendapat kedua. Beda apa tidak? Jadi kalau pendapat pertama tadi, kebanyakan yang masuk surganya VVIP justru bukan dari golongan Nabi Muhammad, dari umat-umat dulu, dari mulai zamannya Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai nabi-nabi terakhir Nabi Isa. Itu as-sabiqun as-sabiqun yang dimaksudkan dengan pendapat pertama tadi. Adapun dari golongan umat Nabi Muhammad ini hanya sedikit yang as-sabiqun as-sabiqun. Ini pendapat yang keberapa? Pertama. Pendapat yang kedua adalah as-sabiqun as-sabiqun, yang masuk surga itu adalah sullatum minal awwalin. Maksudnya al-awwalin itu umat Islam, umatnya Nabi yang hidup di masa-masa awal dulu, para sahabat, tabi'in, itu mereka yang dimaksud dengan al-awwalin. Adapun golongan-golongan kita yang akhir-akhir zaman ini yang enggak menatap wajah Nabi, yang sudah jauh dari masa Nabi, disebut al-akhirin wa qalilum minal akhirin. Ada dari kalangan kita yang juga masuk surganya VVIP, tapi sedikit. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Nah, pendapat yang lebih menenangkan ini adalah pendapat yang mengatakan setiap nabi itu punya generasi al-awwalin dan punya generasi al-akhirin. Baik itu Nabi Nuh, baik itu Nabi Ibrahim, baik itu Nabi Muhammad, umat-umat yang hidup bersama para nabi pada zamannya itu masuk namanya apa? Al-awwalin. Jadi kebanyakan yang masuk surga VIP itu generasi yang beriman semasa dengan nabi mereka. Adapun al-akhirin adalah yang masuk surganya VVIP sedikit, yaitu mereka yang hidup di masa sudah tidak melihat nabinya, termasuk kita. Kita ini kan tidak melihat wajah Nabi kan, tidak ketemu sama Rasulullah langsung. Tapi bukan berarti tidak ada yang masuk kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Tetap ada di antara kita ini yang nanti akan masuk surga VVIP, tapi tidak sebanyak generasi awal gitu. Walaupun nanti kalau di jumlah total seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, surga itu dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad nanti yang paling banyak memenuhi surga. Loh kok bisa begitu? Iya, karena umat Nabi Muhammad ini paling banyak jumlahnya. Paling banyak jumlahnya. Semoga ini yang kumpul di sini masuk ke sana semua insyaallah. Ya, juga yang nonton di rumah. Ya. Jadi peluang untuk umat Nabi Muhammad masuk ke surga itu sangat luas. Peluangnya sangat besar itu. Nah, cuman kita tidak tahu di kelompok yang mana nih, as-sabiqun as-sabiqun atau ashabul maimanah. Ya, dapat ashabul maimanah juga sudah lumayan kan ya.
level-level ekonomi, tapi kan surga, iya enggak? Nah, hanya ada dua itu Bu, golongan ahli surga. Kalau enggak as-sabiqun as-sabiqun, maka apa? Ashabul maimanah. Kalau ashabul maimanah yang tingkat surganya itu level ekonomi, sullatum minal awwalin, sullatum minal akhirin. Dari umat-umat yang hidup di masa dulu banyak, dari umat hari ini pun banyak juga. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita masuk kelompok yang ketiga ini. Di ayat 41 ini Allah mengatakan wa ashabus shimal ma ashabus shimal, dan kelompok golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Jadi kok seakan-akan Allah bertanya. Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi Allah menggunakan ma ashabus shimal itu untuk li ta'zimi al-amr, untuk membesarkan perkara ini biar betul-betul memperoleh perhatian. Golongan kiri, siapa sih golongan kiri itu? Penjelasan ayat ini tentu sudah sering kita dengar. Misalnya di dalam surat Al-Haqqah, golongan kiri itu maksudnya mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Kalau golongan kanan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Pak Ustadz, gimana orang yang kalau pas hidupnya nggak punya tangan? Ya nanti pas dibangkitkan ya punya tangan gitu. Jadi kalau golongan yang menerima tangan dengan tangan kiri, menerima catatan amal dengan tangan kiri, ini udah jelas akan kemana langkah kakinya nanti menuju. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul, dalam surat Al-Haqqah. Adapun mereka yang menerima kitab amal dengan tangan kirinya, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Oh seandainya aku tidak pernah menerima rapot ini. Sudah merasakan apa? Kebinasaan. Oh seandainya nih rapot tidak aku terima. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak mengalami hisab semacam ini, beratnya Masya Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Oh seandainya semua ini selalu segera berlalu. Tapi ternyata apa? Itu hanya hayalan, pengandaian yang tidak mungkin terjadi, karena tahap demi tahap dengan hisab yang berat, menerima catatan amal dipermalukan, pada akhirnya masuk mana? Masuk neraka. Ini ashabus shimal. Bagaimana kondisi mereka di dalam neraka itu? Lah dijelaskan di ayat 42. Fi samumin wa hamim. Fi samumin. Samum itu adalah artinya apa? Angin yang panas. Angin yang panas, samum. Kalau kita ada angin rasanya apa Bu? Sejuk apa dingin? Iya, dingin dan sejuk, iya kan? Tapi kalau di neraka itu angin berhembusnya panasnya belum ada lah angin sepanas itu. Dulu pernah di daerah mana, Kuwait kalau tidak salah, di musim panas, angin berhembus, panasnya angin itu sampai 50 derajat Celcius. Melewati pohon-pohon kurma itu pada kebakar, mobil-mobil sebagian pada meleleh, saking panasnya apa, musim panas di sana. Tapi orang kan masih bisa masuk rumah, ada AC-nya, masih seger. Kalau di neraka gimana? Tidak ada lagi apa? AC. Fi samum, jadi anginnya panas, belum lagi wahamim, air minumnya pun panas. Jadi ini Masya Allah hidangan yang disediakan oleh Allah kepada ashabus shimal. Anginnya panas, minumnya panas, belum lagi wadhillim yahmum. Ibu, kalau panas yang diharapkan apa, ada apa? Ada naungan, ya kan? Kita jam 12 siang gitu, pas musim
kemarau. Yang dibayangkan, satu, minum air seger, dua, bisa bernaung di bawah pohon lah, tenda lah, atau apalah gitu. Di neraka itu ternyata anginnya panas, pengen minum dikasih minuman panas, mau berteduh, teduhannya pun wazillim miyahmum. Kata Allah di sini, di dalam naungan miyahmum. Yahmum itu asap neraka jahanam. Asap neraka jahanam itu warnanya apa? Hitam. Panas apa tidak? Namanya asap pasti panas, kecuali asap kulkas. Kalau asap kulkas dingin ya. Nah, tapi di neraka ini asapnya panas. Jadi berteduh pun di situ panas. Dan di sini juga bisa kita ambil kesimpulan, ternyata neraka itu warnanya kelam, gelap gulita. Kalau di dunia Ibu mungkin kondisi panas, tapi masih lumayan terang, iya kan? Gelap gulita, tapi nggak terlalu dingin, lumayan. Lah kalau misalnya sudah gelap, panas, sumpek, tersiksa. Masya Allah, ini kondisi ashabus shimal. Untuk berapa lama mereka merasakan itu? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya dalam kondisi begitu. Masya Allah. Ya. Di dalam surat Al-Mursalat Allah juga menjelaskan bagaimana sifatnya neraka. Ternyata neraka itu sangat membuat penghuninya sumpek, tersiksa. Dalam surat Al-Mursalat 29 sampai 34 ya. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah kepada para penghuni neraka nanti, ashabus shimal itu, apa dikatakan kepada mereka? Pergilah kamu, berangkatlah kamu untuk mendapatkan azab neraka yang dulu sering kalian dustakan. Jadi kalau orang mendustakan neraka, malah nanti disuruh masuk ke dalamnya. Tapi kalau orang yang beriman adanya neraka, malah peluang besar dia dihindarkan darinya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah, berangkat kamu untuk mendapatkan naungan yang di situ ada 3 cabangnya, naungannya bercabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Naungan itu tidak bisa melindungi siapapun yang berteduh di bawahnya, dan tidak pula bisa menghalangi dari jilatan api neraka. Kalau kita di dunia panas, masuk ke dalam tenda atau ke bawah atap, sinar matahari yang panas itu tidak bisa memegang tubuh kita. Tapi di neraka, naungan itu sama sekali nggak ada, tidak bisa menghalangi dari jilatan api neraka. Panasnya tetap, malah tambah sumpek. Karena apa? Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Neraka itu, nih kalau kita pernah membuat tungku yang pakai apa itu namanya, pakai kayu, Bu, dulu masih mengalami enggak ini? Masak pakai kayu, masih mengalami ya? Masih? Berarti ini semuanya enggak ada yang milenial ini ya. Ini generasi kolonial. Kalau milenial enggak mengalami itu, Bu. Kalau kita masukkan kayu, kadang ada yang peletik. Nah, itu namanya apa? Silalatu. Kembang api lah gitu ya, kembang api. Neraka itu, Bu, syaror itu kembang api. Neraka itu melemparkan kembang apinya sebesar istana. Kembang apinya itu sebesar istana. Waduh, gimana kalau kembang apinya sebesar istana? Dulu Istana Merdeka
apa istananya Raja Fir'aun, ya, ka'annahu jimalatun sufr, warnanya peletik-peletik kayak barisan unta-unta kuning, kayak unta kuning berjajar gitu. Itu peletikan apinya itu begitu, ya. Makanya Allah katakan wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan apa? Mendustakan Rasul, neraka, surga, dan dulu kufur kepada Allah. Jadi ini bayangan-bayangan neraka yang mulai kita masukkan ke dalam memori kita ini, Bu, itu belum mewakili sepenuhnya neraka yang sebenarnya. Yang kita bayangkan kengerian neraka ini sekarang ini belum seujung kuku daripada neraka yang sebenarnya. Ya, ini hanya sekedar apa istilahnya? Ya, bocoran dari gambaran neraka yang sebenarnya. Kemudian namanya at-takhawuf minan nar. Artinya apa? At-takhawuf minan nar, menakut-nakuti tentang neraka, yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ ada bab judulnya itu Zikru Zulmatin Nar wa Syiddatu Sawadiha. Ada bab di kitab itu, bab tentang gelapnya neraka dan pekatnya atau hitam warnanya. Neraka itu ternyata dalam hadis dikatakan apa? Uqida 'alan nari alfasanah. Dulu neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun, 1 milenium, sampai warna apinya memerah. Ibu, kompornya warna apa, Bu? Apinya? Biru ya? Nggak terlalu panas. Kalau ini memerah setelah dipanaskan 1000 tahun. Thumma uqida 'alaiha alfasanah, dipanaskan lagi 1000 tahun kemudian, hatta bayaddat, sampai apinya itu memutih. Jadi kalau ada api putih panas itu, Bu, pernah lihat las enggak? Apa itu warnanya? Kalau pas ngelas itu warnanya apa? Putih kan? Putih. Berarti api putih lebih panas dari api merah. Dipanaskan 1000 tahun hingga memutih. Kemudian apa? Summa uqida 'alaiha alfasanah, dipanaskan lagi 1000 tahun lagi. Fa hatta swaddat, sampai menghitam. Fahiya saudaun mudlimah, maka neraka itu adalah hitam pekat kayak malam yang gelap gulita. Jadi jangan dibayangkan masuk neraka itu nanti bisa melihat di sampingnya, ternyata kamu artis idola saya dulu, kita sama-sama di sini. Ndak akan bisa, Pak, menikmati itu. Kenapa? Gelap gulita. Walaupun dalam kondisi tertentu bisa, Bu, melihat orang lain yang lagi disiksa, bisa melihat itu dengan izin Allah. Makanya orang ketika dilemparkan ke dalam neraka, neraka itu luas apa sempit? Luas. Neraka itu luas, sampai nanti seluruh penghuni neraka sudah dimasukkan ke situ, neraka masih minta sama Allah, hal mim mazid, masih ada tambahan lagi belum? Masih ada tambahan lagi enggak ya Allah gitu. Itu penghuni neraka sudah masuk semua, neraka jahanam mengatakan hal mim mazid, masih ada lagi enggak tambahan ya Allah, ini masih lapar ini. Sehingga nanti dikatakan dalam hadis, Allah kemudian masukkan kakinya ke dalam neraka. Tapi jangan dibayangkan Allah punya kaki kayak kita, enggak ya. Yang saat itu kemudian neraka mengatakan qattu, udah ya Allah, udah cukup gitu. Neraka itu luas, tapi siapapun dimasukkan ke situ merasakan kesempitan yang amat sangat. Padahal luas, tapi ketika orang masuk rasanya sempit.
Ya, sempit, gelap, sumpek, sempit, inilah yang dirasakan oleh ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga tidak ada yang mampir ya. Nanti Bu kalau ada yang manggil-manggil, sini mampir ngopi dulu, mau nggak? Jadi di neraka itu ada seorang tabi'in namanya Ad-Dhahhak. Siapa namanya? Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak itu kalau diartikan letterlek yang banyak ketawa. Tapi ini nama ya, bukan berarti beliau ketawa terus, enggak. Jadi Jahannam itu warnanya hitam, airnya hitam, pohon-pohonnya hitam, penduduknya pun hitam semua, serba hitam. Ya, ini yang dikatakan dalam kitab apa tadi, At-Takhawwufu Minan Nar, karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, selanjutnya ayat ke-44. La baridin wala karim. Tidak ada kesejukan di sana dan tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan di dalamnya. Karim itu artinya mulia. Jadi kalau ada orang yang dia baik hati, dermawan, biasa disebut karim. Tapi kalau orang yang gak ada kebaikan pada dirinya, itu tidak disebut karim. Lah neraka itu Allah katakan la karim, tidak ada kebaikan apapun di dalamnya. Yang dalam neraka itu adanya cuman apa? Sakit, pedih, sedih, kecewa, sesal, sakit, dan siksaan yang tidak ada henti-hentinya. Ya, senelangsa-nelangsanya orang hidup, pernah nggak dia bahagia? Pernah ya. Orang yang paling sengsara lah misalnya di dunia ini, pernah nggak dia ketawa? Pernah kan? Tapi di neraka itu nggak pernah ada ketawa, nggak pernah ada bahagia sama sekali. Yang ada tiap saat hanya sakit, pedih, siksa, terus begitu ya. Kok bisa mereka dimasukkan ke dalam neraka semacam itu? Apa sebabnya? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka itu dulu ketika di dunia, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, sebelum hari kiamat, mereka itu mutrafin. Mutrafin ini maksudnya apa? Hidupnya bermewah-mewah, bersenang-senang tanpa batas, segala dinikmati tanpa mengindahkan halal maupun haram, berbuat aniaya seenak udelnya sendiri, nggak pernah mau menaati syariat Allah. Bahkan misalnya apa, dia sampai dengan mudah katakan menyakiti, membunuh manusia, yang penting happy. Kayak iklan apa itu? Yang penting happy. Mereka itu pengennya dulu di dunia happy terus. Bulan Ramadan disuruh puasa, nggak mau. Katanya apa? Lapar, takut sakit emah, padahal sehat walafiat. Ayo sholat, moh ngantuk, sholat nggak dapat duit. Disuruh apa lagi? Tutup aurat, sorry, nggak mau. Mosok indah-indah malah ditutup. Yang haram dimakan, didekati, tapi yang halal, ya halal juga, yang haram juga gitu, semuanya nggak pandang halal dan haram. Jadi mereka mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Sebaliknya kalau orang beriman di dunia ini apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Makanya kita tidak disebut mutrafin, orang beriman. Kenapa?
Karena kita selalu mengikuti batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Saatnya sholat ya sholat, saatnya puasa ya puasa. Makanan haram kita jauhi. Apalagi, nah ini semuanya adalah orang-orang yang beriman. Jadi dia hanya melakukan yang Allah halalkan. Adapun yang dilarang mereka tinggalkan dan jauhi. Mungkin kalau di Indonesia, alhamdulillah Bu, pemandangannya kita lebih sering melihat apa? Orang-orang yang mampu atau siap diatur oleh hukum Allah. Tapi kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, karena mereka nggak bertuhan, orang-orang ateis itu memakan apa saja dimakan, ular dimakan, apalagi anjing dimakan, tikus dimakan, kucing dimakan mentah-mentah. Coba ada kan yang makan kucing mentah-mentah ya, masih teriak-teriak Bu, meow, meow. Itu Masya Allah, manusia pun dimakan. Nah ini orang-orang semacam inilah yang nanti akan sengsara di akhirat. Gak cukup pasangan satu Bu, pasangan sih udah punya, tapi ternyata kemana-mana jajan. Ke Eropa nyicipin yang Eropa mata pirang apa? Rambut pirang, mata biru. Ke Afrika juga pengen nyicipi yang item-item. Masya Allah. Karena bagi dia nggak ada aturan hidup itu, yang penting happy, nggak ada takut sama Allah. Makanya dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, Al-Hijr ayat 3, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Kata Allah, biarkan mereka orang-orang kafir itu makan sepuas-puasnya. Ya tamatta'u, mereka happy-happy menikmati dunia sepuas-puasnya. Wa yulhihimul amal, mereka hanya berandai-andai, berangan-angan nanti bisa masuk surga. Tapi kan tidak mungkin. Nah, ini orang-orang yang memang tidak diisi hatinya dengan iman. Makanya Ibu, hari ini mungkin kita mau ini, jangan, mau itu, jangan. Itu dalam rangka untuk kita apa? Mendapatkan balasan yang indah kelak di akhirat. Dagang misalnya Bu, kalau orang yang tidak taat sama Allah, pas ngasih barang dagangan apa? Dikurang-kurangi. Mereka mah tidak ada rasa takut atau pakai riba. Tapi kalau orang beriman, dia tahu, aku mengurangi timbangan sedikit saja bisa menyebabkan kelak sengsara di padang mahsyar, keringatnya sampai ke telinga. Nggak jadi. Mau pakai sistem riba, wah, ingat siksaan riba di alam kuburnya saja, harus berenang di lautan darah, rahangnya dihancurkan, dilempar lagi ke tengah, berenang dengan susah payah sampai di pinggir, hancurkan lagi rahangnya, lempar lagi ke tengah, sehingga dia tidak akan berani untuk melanggar aturan-aturan Allah. Makanya ini, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sebenarnya kalau kita ingin masuk surga itu Bu, sangat sederhana caranya. Sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi kepada seorang Arab Badui yang datang. Ada orang Arab Badui suatu hari datang ke Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau aku sudah sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, dan aku mengharamkan yang haram, lalu aku nggak nambah lagi, cuman itu saja yang aku lakukan selama hidup, apakah aku bisa masuk surga?" Nabi menjawab, "Naam, mohon tiasa." Jadi gampang sekali, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Maksudnya menghalalkan yang halal itu apa? Ya melaksanakan
yang dibolehkan dengan meyakini kehalalannya. Wa haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, maksudnya apa? Aku menghindari dari perkara yang haram karena yakin tahu bahwa itu haram. Tapi kalau menghindari yang haram karena nggak mood, ini beda ini. Misalnya begini, ada seorang ditawari minum whisky haram apa halal? Haram, kan khomer. Kebetulan rasanya misalnya rasa stroberi. Rasa apa itu whisky-nya? Stroberi. Aku maunya rasa apel. Dia enggak minum tuh kan? Tapi dia enggak dapat pahala. Karena enggak minumnya dia itu bukan karena takut jatuh kepada yang haram. Enggak minumnya dia karena enggak cocok rasanya. Beda kalau misalnya, ayo minum whisky, rasa apa itu? Stroberi. Ini betul-betul rasa pilihanku, tapi itu haram. Nah, dapat pahala karena dia meninggalkannya mu'taqidan haramahu, meyakini keharaman minuman itu. Ada seorang misalnya ditawari, mau nggak tuh, ada wanita dari Rusia, cantiknya kayak Syahrini, pokoknya mantap. Wah, bukan tipeku, aku maunya rambut pirang. Nah, dia nggak jadi berzina, Bu, tapi karena apa? Nggak nafsu. Aku nggak, yang begitu nggak mau, kata gitu. Nggak dapat pahala. Tapi kalau mau nggak tuh, nggak, itu haram, nggak boleh. Meninggalkan haram karena dia ngerti keharamannya, takut kepada Allah, maka dia dapat pahala. Dia orang sholat 5 waktu oke, puasa Ramadan oke. Yang halal itu apakah semuanya kita perlu coba? Tidak juga. Belum tentu yang halal harus kita lakukan. Karena apa? Halal itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Walaupun halal, kalau kita nggak perlu, ya nggak apa-apa kita nggak lakukan. Tapi kalau yang haram, nggak pilih-pilih, semuanya harus ditinggalkan. Kalau yang haram, kalau yang halal kita boleh milih. Ibu misalnya ada, kalau di Pak Indro itu kalau malam ada lele goreng, pecel lele sama pecel ayam. Ibu sukanya pecel apa? Pecel ayam misalnya. Ibu silahkan beli pecel ayam dan nggak wajib beli pecel lele. Kenapa? Padahal sama-sama halal, iya kan? Nah, artinya tidak semua yang halal mesti kita coba semua, enggak. Tapi yang penting haram itu kita tinggalkan semua. Pak Ustadz, kok di situ nggak ada kewajiban zakat dan kewajiban haji? Barangkali ini orang ketika datang belum ada syariat zakat, belum ada syariat haji. Adapun kalau sudah ada syariat itu, maka dia harus melakukan. Dia kemudian pulang mengatakan, ya sudah, aku akan kerjakan yang wajib saja dan tinggalkan yang haram, nggak akan aku tambah, aku nggak akan nambah sampai yang sunnah-sunnah, pokoknya udah yang wajib yang penting aku lakukan. Apa kata Nabi? Dia, kalau kalian tahu ahli surga, ini nih orangnya, kata Nabi begitu. Artinya kalau kita mampu menghindari yang haram, melaksanakan yang wajib-wajib, sudah cukup itu untuk kita mendapatkan apa? Kartu masuk surga. Walaupun level surga kan banyak ya, nggak tahu level berapa, yang penting surga. Ini untuk orang awam yang di kampung kerjaannya ke sawah, ke pasar, nggak banyak ngurusi masalah-masalah yang lebih rumit. Ini udah cukup menenangkan hidup mereka. Yang penting sholat, nanti kalau panen zakat, pas Ramadan ya puasa gitu. Dan jangan judi, jangan syirik, jangan apalagi zina. Sudah, itu sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Nah, ternyata mudah, Bu, langkah menuju surga itu, ya.
Tapi meninggalkan yang haram ini berat apa susah? Susah dan berat, iya kan? Meninggalkan yang haram kadang-kadang ini yang tidak setiap orang mampu untuk melakukannya. Baik, mereka masuk ke dalam neraka yang mengerikan itu karena dulu di dunia mutrofin, hidup sepuas-puasnya tanpa melihat batasan-batasan maupun aturan-aturan Allah, tidak dipedulikan semua, hanya full happy-happy saja, sekehendak hawa nafsu. Ditambah lagi wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, mereka terus-terusan melakukan dosa besar. Dosa besar di sini maksudnya apa? Syirik. Jadi dosa besar itu banyak, tapi di ayat ini maksudnya adalah mereka terus-terusan melakukan kesyirikan. Jadi kalau orang yang musyrik, apa yang akan dia dapatkan di akhirat? Kekal dalam neraka, nggak akan mentas selama-lamanya. Orang syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampunkan dosa syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik Allah masih berkenan untuk mengampunkan. Tapi kalau syirik nggak ada ampunan. Gimana maksudnya ini? Kalau orang dulu tetangga saya pernah syirik Pak Ustadz, sholat sih tapi juga sering ke Gunung Kawi misalnya, atau sering minta berkah ke Nyi Roro Kidul. Gimana itu, syirik apa tidak? Syirik itu ada pertama Bu, menyembah selain Allah, syirik. Atau menyembah Allah tapi juga nyembah yang lain, itu syirik juga. Ya, orang misalnya agama itu syirik tidak? Syirik. Mereka nggak nyembah Allah, nyembahnya patung, Buddha, dewa, siwa gitu. Ini syirik. Tapi kalau ada orang ya sholat, haji juga, tapi masih rajin nyembah atau datang ke Nyi Roro Kaler, minta-minta kepada pohon besar, atau sering datang ke Mbah Dukun. Ini sama, syirik juga. Walaupun Pak Haji, hajinya tingkat pula 3, haji kubik ya. Kalau tingkat 2 kuadrat, kalau 3 kubik. Haji berkali-kali, tapi setelah pulang haji selalu datang ke Mbah Dukun. Sebelum berangkat haji minta selamat ke Nyi Roro Kidul. Ini sama aja, nggak ada artinya dia. Kalau meninggal dalam kondisi masih begitu, nggak diampunkan semuanya. Dosanya nggak ada yang diampunkan, kekal dalam neraka. Kecuali kalau dia sebelum meninggalnya sempat tobat kepada Allah, syirik pun akan diampunkan Bu kalau tobat sebelum mati. Misalnya semasa hidup dia orang yang gemar datang ke tempat-tempat itu keramat, nyembah-nyembah pohon besar, nyembah-nyembah batu besar, nyembah kuburan disembah gitu ya. Tapi setahun sebelum dia meninggal ternyata sadar, ternyata selama ini salah, dia istighfar sama Allah. Lah, insya Allah diampunkan. Tapi kalau dalam kondisi meninggalnya masih syirik, itu nggak akan diampuni selama-lamanya dalam neraka, kekal di neraka jahanam. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Orang kalau syirik Bu, walaupun suka amal soleh, wah kalau ke tetangga sering kirim-kirim opor, kalau ke fakir miskin sering ngasih donasi, kalau ketemu dengan kawannya, Masya Allah senyumnya itu menawan. Bahkan kalau naik motor itu sampai bangga,
Tuh sampai kadang-kadang jidatnya kena kemana? Speedometer, manggua ceprok gitu. Akhlaknya indah, tapi masih menyembah dewa dewi. Nggak ada gunanya semua kebaikannya itu, hancur semuanya, nggak ada artinya. Makanya kita kalau ada orang non muslim itu kan pasti syirik ya, iya kan, dalam agama kita kan non muslim berarti syirik karena tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah. Kok dia meninggal dunia tidak boleh kita mengucapkan apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tidak boleh. Cukuplah katakan saya ikut berbelasungkawa, titik, jangan ditambah semoga mendapatkan posisi yang mulia di sisinya, tidak boleh begitu. Semoga diampunkan segala dosa, tidak boleh begitu. Di mana dalilnya? Surat At-Taubah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah boleh bagi Nabi maupun orang-orang beriman untuk memintakan doa ampunan bagi orang yang meninggal dunianya itu dalam kondisi kafir. Tidak boleh. Cukup katakan saya ikut berduka, saya ikut belasungkawa, sudah. Nggak boleh melebihi itu. Baik, jadi kesyirikan ini dosa yang paling besar. Menurut Ibnu Abbas, tafsir beliau tentang ayat ini adalah al-hinsul azim itu asyirku, syirik, menyekutukan Allah. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Satu lagi sebab mereka kenapa menjadi ashabus shimal, karena mereka itu dulu di dunianya sering mengatakan, apakah apabila kita ini mati dan kita sudah menjadi debu, tulang-tulang kita sudah menjadi rapuh, akankah kita dibangkitkan? Jadi dia mendustakan hari kebangkitan, nggak percaya ada hidup setelah mati. Awa abaunal awwalun. Lu apakah bapak-bapak kami juga akan dibangkitkan yang dulu hidup di masa lalu? Ini ucapan ini adalah menandakan hati mereka mendustakan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka nggak percaya adanya akhirat. Memang orang Arab jahiliyah kebanyakan mereka menganggap hidup itu hanya sekali. Kalau mati ya selesai sudah, tidak akan ada hidup kedua kali. Ini bertolak belakang dengan malah kepercayaan orang Buddha yang mengatakan apa? Kalau kita mati itu ada namanya reinkarnasi, terus begitu, tidak ada akhirnya. Kalau ketika jadi dewa ternyata dia dewanya dewa yang jahat, oh mati besok terlahir sebagai seorang babi. Pas jadi babi yang soleh, menemani biksu Tong bersama Sun Gokong itu kan, akhirnya dia nanti menjadi seorang dewa lagi, terus begitu, nggak ada selesainya. Jadi ada kucing, kok aku rasanya kok deket ya dengan kucing itu, jangan-jangan dia istriku di masa kehidupan sebelum ini. Jadi ada kepercayaan begitu Bu, reinkarnasi namanya. Jadi menitis gitu. Ya, tapi kalau dalam agama kita kematian itu 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama dulu ketika kita nggak ada itu kita mati dulu Bu. Kita masih berwujud apa? Panah liat, kita masih ada di alam ruh. Lalu hidup hari ini nih, kita hidup nih. Nanti akan ada saatnya kita mati semuanya, ya kan? Kita bakal mati apa tidak? Yakin ini? Kalau nggak yakin nanti minum baygon. Mati lagi Bu, jadi tanah lagi.
ada saatnya nanti kita kembali dibangkitkan oleh Allah dan gak ada mati lagi setelah itu. Kalau yang bangkit nanti menjadi ashabul yamin, sudah bahagia terus tanpa akhir selama-lamanya. Kalau dia bangkit menjadi ashabul shimal, sengsara terus, gak ada selesainya. Makanya hari ini kita hanya untuk apa? Memastikan nanti kita kemana nih, bekal kita diperbanyak. Ya, karena menjadi ashabul yamin itu harus mujahadah. Ini tidak boleh itu tidak boleh siap, ini jangan, tidak apa-apa. Pokoknya penuh dengan ketaatan. Nah, kalau orang kafir karena mereka menganggap kehidupan ini hanya sekali, mereka menghabis-habiskan itu untuk happy-happy. Nggak percaya adanya hisab, nggak iman adanya azab dan nikmat di hari kiamat. Walaupun sebenarnya nanti ketika setiap manusia itu walaupun kafir